pekerjaan itu kan ujian ya. Ujian itu bisa dari sisi anaknya sendiri atau dari sisi orang tuanya, seperti itu. Kemudian banyak hal yang menjadi ujian sebenarnya, banyak hal yang menjadi ujian. Dari kerjaan yang sudah dapat atau dapat di pekerjaan yang enak, basah umpamanya, kan itu kan menjadi ujian juga. Tapi kalau kita mau ngikutin perintah-perintah Allah, itu emang harus kita belajar, kita kerjakan. Jadi mumpung ada anak milenial di sini, ada Viko, ada Anin, ada Tita, kemudian ada Dion yang barusan menikah ya. Nanti kan kita korek-korek bagaimana ya. Benar Pak Ustadz, ya. Jadi ada Mbak Mary, itu milenial juga. Milenial tua. Ibunya milenial ya. Tapi salah nggak saya kalau saya berkeinginan anak saya tuh mendapatkan satu pekerjaan? Enggak salah. Boleh itu gitu, doa, Ustadz, ya? doa dari orang tua. Cuma memang kalau Allah itu sudah menceritakan nih. Nah, kebanyakan itu kalau orang Muslim, orang Islam ini orang Islam nih ya. Kebanyakan itu kalau dia mau kerja itu ke orang pintar. Gimana Mas? Ke orang pintar. Nyari apa itu Mas? Enggak tahu nyari apa, pokoknya nyari pegangan agar keterima. Entah diisi susu atau bagaimana. Nah, itu memang terjadi juga sama teman-teman tenaga kerja yang keluar negeri. Itu banyak itu pakai susu agar disayang gitu. Disayang bosnya agar gitu. Ya begitu-begitu tuh banyak sekali saya nemuin. Ya itu yang jangan lakukan karena itu musyrik. Walaupun sholat, tapi yang dikerjakan itu musyrik. Jangan yang seperti itu. Nah, seperti halnya itu yang ke orang pintar. Nah, kemudian ada teman-teman dakwah. Kalau mau kerja, baca ini sekian kali, baca ini sekian kali. Bacaan itu memang tidak ada, biasanya rata-rata tidak ada dalam tuntunan hadis. Jadi yang seperti itu menjadi budaya. Tapi kadang-kadang suka terjadi aja keinginan dia dari bacaan itu sebenarnya gimana maksud itu? Terjadi itu bukan dari bacaannya, terjadi itu karena Allah menginginkan dia itu keterima di pekerjaan atau keterima keinginannya. Jadi jangan dengan bacaan itu. Sama seperti saya mendoakan seseorang, entah itu pasien, entah itu kalau di TV itu ada narasumber, ya. Itu kalau sembuh, itu saya meyakini bahwa itu bukan dari doa saya, tapi itu dari Allah Ta'ala. Walaupun Pak Ustadz yang berdoa. Iya. Itu harus diketahui seperti itu. Tapi Pak Ustadz menginginkan mereka semua atau tidak? Iya, menginginkan tetap. Boleh itu Pak Ustadz ya? Kan menginginkan boleh. Berdoanya kan begitu. Kalau berdoa itu kan tetap hubungannya dengan yang akan mengabulkan doa, bukan dengan kalimat doanya yang hebat. Walaupun seseorang Muslim, walaupun seorang Islam, dia itu kelihatannya soleh, kelihatannya loh ya ini ya. Dia baca doa melalui doa yang ada dalam Quran, namanya doa keinginan, namanya yang ada dalam Quran, keinginan tertentu, namanya. Kemudian kalau dalam Quran itu kan doanya biasa maksudnya itu doa agar kita diampuni dosanya, agar dijauhkan dari orang-orang berbuat zalim, dijauhkan dari orang-orang kafir. Rata-rata doa-doa dalam Quran kan seperti itu. Tapi kadang-kadang orang-orang itu memakai surat dalam Quran itu untuk mengabulkan keinginannya seperti itu. Untuk menjadikan Allah akan mengabulkan keinginannya. Dan ini memang tidak bisa seperti itu. Jadi doa itu yang dilihat oleh Allah Ta'ala ya jelas. Wa yastajibul ladzina amanu wa aminus sholihat, dan Allah akan mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Nah, dari kalimat dalam Quran tersebut harusnya kita berpikir itu petunjuk. Berarti kalau kita ingin doa-doa kita itu diijabah oleh Allah Ta'ala, berarti iman kita itu kita kuatkan, amal soleh kita tingkatkan. Maaf Pak Ustadz, iman itu maksudnya yang mana? Ya iman salah satunya yang paling kuat nomor satu adalah iman kepada Allah Ta'ala. Jadi iman kepada Allah Ta'ala itu tidak hanya cuma percaya kepada Allah. Iya, betul. Ya. Tidak hanya cuma seperti itu. Sama seperti mamanya kayak saya berdoa kemudian dikabulkan. Ya. Saya harus belajar bahwa doa saya ini bukannya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, tetapi melalui doa inilah sebenarnya Allah mengabulkan. Jadi intinya bukan dari kalimat doanya, tetapi karena Allah berkeinginan mengabulkan. Hubungannya dengan
keimanan tadi Makanya kalau sudah tahu ini karena Allah mengabulkan, Ya. saya kalau ditanyain sama seseorang, Ya. pasiennya sembuh ya? Ya, atas izin Allah. Jadi seperti itu. Bukan pasiennya sembuh, ya karena dia saya doakan. Nah itu tidak boleh. Kalimat seperti itu adalah kalimat sombong.